Pernahkah kau merasa bahwa selama ini kau menyembah Tuhan, tapi tak benar-benar mengenalnya? Pernahkah kau bertanya dalam diam, siapa sebenarnya Tuhan yang aku sujudi setiap malam? Dalam surat Al-Ikhlas hanya ada 4 ayat, tapi satu ayat di antaranya, lam yalid walam yulad, bisa mengguncang seluruh pemahaman kita tentang Tuhan dan menyentuh ruh yang paling dalam. Hari ini kita tidak hanya akan membaca, kita akan menyelami, menanggalkan bayangan-bayangan palsu dan mendekat padanya sebagaimana jiwa yang sedang pulang. Dengarkan hingga akhir, karena bisa jadi satu kalimat di penghujung video ini adalah jawaban yang selama ini tak pernah kau temukan. Dan jika hatimu tersentuh di salah satu bagian, tuliskan di kolom komentar ayat mana, kalimat mana yang paling menenangkan ruhmu. Mari kita berjalan bersama dalam diam menuju cahayanya. Bab 1. Makna langit dari kalimat lam yalid. Ketika kita membaca perlahan dan penuh kesadaran kalimat lam yalid, kita sebenarnya sedang memasuki ruang yang sangat hening. Tempat di mana makna tidak sekadar diucapkan, tetapi dirasakan oleh ruh yang paling dalam. Lam yalid, Tuhan tidak beranak. Sebuah pernyataan yang mungkin terdengar sederhana, namun menyimpan kedalaman yang luar biasa. Dalam kalimat ini, Allah sedang menyampaikan kepada manusia bahwa Ia, Sang Pencipta, tidak seperti ciptaannya. Ia tidak membutuhkan perpanjangan dari dirinya, tidak memiliki keturunan, tidak menjalin garis keturunan sebagaimana makhluk. Kalimat ini bukan hanya menyangkal konsep, tetapi juga membebaskan kita dari menyamakan yang maha suci dengan yang fana. Bayangkan sejenak bagaimana dalam kehidupan manusia, keberlanjutan seringkali dianggap sebagai bukti keutuhan. Kita ingin memiliki anak, mewariskan nama, melanjutkan garis darah. Kita menggantungkan harapan pada apa yang kita tinggalkan setelah tiada. Tapi lam yalid hadir bukan untuk menghapus makna keberlanjutan, melainkan untuk memperlihatkan bahwa Tuhan tidak memerlukan warisan, karena Ia adalah kekekalan itu sendiri. Ia tidak terbatas oleh waktu, tidak memerlukan penerus, karena tidak ada yang dapat mewarisi kemahaannya. Maka dari itu, ayat ini bukan hanya tentang siapa Tuhan itu, tapi juga tentang mengapa kita harus berserah kepadanya tanpa menempelkan sifat-sifat manusia kepadanya. Dalam setiap hurufnya terdapat ketegasan yang lembut. Ia menyadarkan kita bahwa kesucian Tuhan tidak terikat pada sistem duniawi, pada hukum darah, pada silsilah yang menurun. Dan ketika kita merenungi makna ini dengan tenang, kita pun menyadari bahwa kita seringkali memaksa Tuhan untuk sesuai dengan cara pikir kita. Kita ingin memahami Tuhan melalui pengalaman manusia, padahal Tuhan bukan manusia, bukan makhluk, bukan sesuatu yang bisa digambarkan, apalagi diturunkan dari sesuatu. Ia berdiri sendiri, maha mandiri, maha sempurna, dan dalam kesempurnaan itulah tidak ada keinginan untuk melahirkan, karena tak ada yang bisa menyamainya. Jika kita izinkan diri kita untuk hening sejenak saja dan mendengarkan gema kalimat ini dalam dada yang kosong, maka kita akan merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Ada kelegaan, ada pembebasan, ada ketundukan. Kita tidak lagi perlu menggambarkan Tuhan dalam rupa-rupa. Kita tidak lagi memaksakan bentuk atau hubungan jasmani kepadanya, karena kita mulai mengerti bahwa Yang Maha Suci tidak beranak, bukan karena Ia tidak bisa, tetapi karena Ia tidak memerlukan. Dan dalam tidak perlunya itu, ada pesan bahwa keikhlasan tidak selalu lahir dari memiliki, tapi dari cukupnya menjadi. Maka lam yalid adalah pintu, bukan hanya untuk mengenal Tuhan, tapi juga untuk mengenal batas kita sendiri. Bahwa ada wilayah yang tidak bisa kita jamah dengan logika, hanya bisa kita masuki dengan kerendahan hati. Dalam ayat ini, Tuhan sedang membimbing kita pelan-pelan untuk menanggalkan ego kita dan mulai melihatnya sebagaimana adanya. Tidak menyerupai apapun, tidak bersambung dengan siapapun, dan tidak membutuhkan siapapun. Ia utuh, Ia sempurna, dan Ia sedang memanggil kita untuk mendekat dengan hati yang tidak membawa bayangan apapun. Bab 2. Ketegasan dalam walam yulad, dan dia tidak dilahirkan.
Sebuah pernyataan yang datang seperti angin malam, sunyi namun membawa gemuruh makna yang tak terbantahkan. Kalimat ini bukan hanya pelengkap dari ayat sebelumnya, melainkan pilar kedua dari pemahaman hakiki tentang keesaan Tuhan. Jika sebelumnya Allah menegaskan bahwa Ia tidak memiliki anak, maka kini Ia menyatakan bahwa Ia pun tidak berasal dari siapapun, tidak dilahirkan, tidak berawal, tidak tercipta dari apapun. Dan disinilah letak keagungannya yang paling menyentuh, bahwa Ia adalah sang awal yang tidak diawali. Ia adalah keberadaan mutlak yang tidak disebabkan oleh sebab manapun. Dalam kehidupan yang kita jalani, segala sesuatu lahir dari sesuatu. Kita dilahirkan oleh ibu, pohon tumbuh dari biji, air berasal dari langit, dan waktu pun dimulai dari detik pertama. Tapi Tuhan melampaui semua itu. Ia tidak dilahirkan karena Ia tidak pernah tidak ada. Ia ada sebelum adanya waktu. Ia ada sebelum adanya ruang, dan sebelum segalanya bisa disebut ada. Saat kita mencoba memahami ini, pikiran kita mungkin kelelahan, namun ruh kita akan mulai bersinar. Karena ruh tidak perlu bukti, ia hanya butuh ketenangan untuk mendengar kebenaran yang suci. Walam yulad mengikis pelan-pelan seluruh bayangan tentang Tuhan yang berasal dari sesuatu. Ia menghapus kemungkinan bahwa Tuhan pernah menjadi kecil, lemah, atau belum ada. Ia tidak dibentuk, ia tidak bertumbuh, ia tidak melewati proses menjadi, dan inilah yang membedakannya secara mutlak dari ciptaan. Sebab semua ciptaan memiliki masa permulaan. Tapi Tuhan tidak, Ia adalah permulaan itu sendiri. Ia adalah titik awal dari segalanya, namun Ia sendiri tidak memiliki titik mula. Maka kalimat walam yulad bukan hanya tentang teologi. Ia adalah cermin keabadian. Ia adalah senandung yang hanya bisa didengar oleh ruh yang bersedia diam dan tunduk. Dan ketika ayat ini turun, Ia bukan hanya membantah konsep-konsep lama yang melekatkan asal-usul pada Tuhan. Ia juga memberi ketenangan kepada hati-hati yang mencari Tuhan yang sejati. Bukan Tuhan yang dibentuk oleh sejarah, bukan Tuhan yang disusun oleh tradisi, bukan Tuhan yang diangkat oleh manusia, tapi Tuhan yang tidak tergantung pada asal-usul, karena Ia adalah asal dari segala yang bergantung. Maka jika ruhmu merasakan keterikatan, cemas atau keraguan, duduklah sejenak. Bisikkan ayat ini pelan-pelan dan biarkan maknanya menenangkanmu seperti air jernih yang menyentuh tanah kering. Pada akhirnya walam yulad adalah penegasan bahwa yang kita sembah adalah Tuhan yang benar. Tuhan yang tidak dibingkai oleh sejarah, tidak dilahirkan oleh siapapun, tidak terikat oleh silsilah atau waktu. Maka kita pun belajar untuk melepaskan diri dari pemahaman-pemahaman sempit. Kita belajar menyucikan hati dari gambaran-gambaran keliru tentang Tuhan. Kita belajar untuk mendekat dengan keikhlasan, bukan karena kita memahami semua, tetapi karena kita tahu, dalam kedalaman yang hening, kebenaran tidak selalu harus dijelaskan. Ia hanya perlu diterima dengan seluruh kerendahan jiwa. Bab 3. Ketuhanan yang mandiri. Setelah kita memahami bahwa Tuhan tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan, muncullah kesadaran yang lebih tinggi, bahwa Tuhan berdiri sendiri, sempurna dalam dirinya, dan tidak bergantung kepada apapun. Inilah ketuhanan yang mandiri. Mandiri dalam arti yang tak pernah bisa kita pahami secara penuh dengan logika manusiawi. Karena ketika manusia berbicara tentang kemandirian, selalu masih ada jejak ketergantungan di dalamnya, entah pada waktu, pada tempat, pada makhluk lain. Tapi Tuhan sungguh berbeda. Kemandiriannya adalah mutlak. Ia tidak membutuhkan siapapun, tidak bergantung pada sesuatu, dan tidak ditentukan oleh apapun. Ia adalah Al-Ghani, yang maha kaya, maha cukup dengan dirinya sendiri. Bayangkan dalam keheningan jiwa bagaimana rasa tunduk kita akan menguat saat menyadari bahwa setiap langkah kita, setiap nafas, bahkan setiap detak jantung hanya bisa terjadi karena kita bergantung kepadanya. Kita dilahirkan, kita tumbuh, kita belajar karena ada tangannya yang tidak terlihat yang terus menopang kita. Tapi Dia tidak seperti itu. Ia tidak membutuhkan dukungan. Ia tidak bertumpu pada sesuatu pun, tidak pada ruang, tidak pada waktu, tidak pada wujud. Dan inilah yang seharusnya meluruhkan kesombongan manusia,
yang sering merasa telah menjadi sesuatu. Padahal, sesungguhnya kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang penuh ambisi, konsep tentang Tuhan yang mandiri ini seolah perlahan menghilang dari kesadaran. Kita mulai menyamakan Tuhan dengan konsep kekuasaan manusia. Kita bayangkan Dia seperti raja yang duduk di atas takhta dan butuh pengakuan. Padahal Tuhan tidak perlu disembah untuk menjadi Tuhan. Ia tetap maha kuasa, meski seluruh makhluk mengingkarinya. Ia tetap maha mulia, meski tak satu pun lidah mengagungkannya. Maka ketika kita sujud, kita bukan sedang menambah kekuasaan Tuhan. Kita sedang menyelamatkan ruh kita sendiri dari kehampaan. Kita sedang memeluk makna paling dalam bahwa kita butuh Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah butuh kita. Dan dari kesadaran ini, lahirlah sebuah ketundukan yang jujur. Bukan karena takut dihukum, tapi karena tak mampu menahan takjub. Kita menjadi sadar bahwa Tuhan yang mandiri ini bukan saja berkuasa, tetapi juga begitu dekat, meski tidak membutuhkan kita. Ia memberi tanpa menunggu kita meminta. Ia menjaga, bahkan saat kita lalai. Ia menyembuhkan, padahal kita tak sadar sedang luka. Dan disinilah hati yang telah disentuh ayatnya akan luluh, hancur dalam makna. Lalu bangkit kembali sebagai jiwa yang lebih rendah hati, lebih berserah, dan lebih sadar tempatnya. Maka lam yalid walam yulad bukanlah sekadar penolakan terhadap konsep keturunan Tuhan. Ia adalah jalan menuju pengenalan sejati. Ia mengajak kita untuk meruntuhkan segala bayangan duniawi dalam pemahaman kita tentang Tuhan. Ia membimbing kita pelan-pelan menuju pengakuan paling hening dalam jiwa, bahwa Tuhan tidak bisa dimiliki, tidak bisa disamakan, dan tidak bisa dibatasi oleh logika manusia. Ia mandiri, dan karena itulah kita bisa bergantung kepadanya sepenuhnya, tanpa ragu, tanpa syarat. Bab 4. Keutuhan yang tak terbagi. Jika kita renungkan kembali makna dari lam yalid walam yulad, maka kita akan sampai pada pemahaman yang lebih dalam, bahwa Tuhan tidak hanya bebas dari proses kelahiran dan kelahiran balik, tetapi juga utuh, tak terbagi, dan tak terpecah dalam bagian-bagian. Dalam dunia yang kita tinggali, segala sesuatu terbagi. Waktu terbagi menjadi detik, menit, dan jam. Tubuh terbagi dalam organ, pikiran terbagi dalam logika dan perasaan. Bahkan cinta manusia pun seringkali terbagi antara yang satu dan yang lain. Namun Tuhan, Maha Esa dalam arti yang paling sejati. Ia tidak terdiri dari bagian, ia tidak bisa diukur atau dibagi-bagi oleh pikiran. Ia utuh dalam kemahaannya. Keutuhan ini bukan hanya struktur, ia adalah kualitas ilahiyah yang melampaui bayangan kita. Dalam keutuhan Tuhan tidak ada kelemahan, tidak ada kehampaan yang perlu diisi, tidak ada kehendak untuk mencari pelengkap. Dan dari keutuhannya inilah seluruh alam semesta berasal. Kita yang terpecah-pecah oleh waktu, oleh pengalaman, oleh luka, berasal dari sumber yang sempurna. Maka setiap kali kita merasa hancur, merasa kehilangan arah, atau merasa tak utuh, ketahuilah bahwa ruh kita sebenarnya sedang rindu pada keutuhan asalnya. Dan ayat ini adalah jalan untuk kembali mengingat bahwa kita dulu berasal dari sumber yang tak terbagi. Ketika kita memahami bahwa Tuhan tidak pernah dilahirkan, kita sedang diberi kesempatan untuk melepaskan persepsi manusiawi yang terbiasa memandang segala hal dalam bentuk permulaan dan akhir. Dalam dunia ini, kita mengukur keberhasilan dari awal dan puncak. Kita menilai sesuatu dari kapan ia dimulai dan bagaimana ia berakhir. Tapi Tuhan melampaui semua itu. Ia adalah yang awal tanpa dimulai. Ia adalah yang akhir tanpa pernah berakhir. Dalam keutuhan waktunya tidak ada jeda, tidak ada kehilangan, tidak ada perubahan. Dan dari sini kita belajar bahwa bersandar kepada Tuhan berarti bersandar pada sesuatu yang tidak akan pernah bergeser, tidak akan pernah rapuh. Begitu banyak ruh yang merasa kosong karena berusaha mencari ketenangan di tempat yang selalu berubah. Kita menggantungkan harapan pada manusia yang bisa pergi. Kita menaruh cinta pada hal-hal yang fana. Kita meletakkan rasa aman pada harta yang bisa hilang.
Tapi lam yalid walam yulad adalah pengingat lembut bahwa hanya kepada Tuhan yang utuhlah kita benar-benar bisa menyerah dan bernaung. Sebab Tuhan tidak dilahirkan, artinya Ia tidak tercipta dari sesuatu yang bisa berubah. Ia adalah kepastian itu sendiri, yang menjadi pelindung ruh-ruh yang tersesat dalam badai kehidupan. Dan pada akhirnya, dalam tiap bait kehidupan yang terucap dan terdiam, kita hanya ingin pulang kepada sesuatu yang tidak retak. Kita ingin bersandar kepada sesuatu yang tidak goyah. Dan ayat ini, dengan keheningan yang penuh makna, menuntun kita untuk menemukan kembali rasa utuh. Bukan dari dunia yang pecah, tapi dari Tuhan yang tidak dilahirkan, tidak melahirkan, dan tidak terbagi. Disitulah ruh kita akan menemukan dirinya kembali dalam pelukan keabadian yang tak terhingga. Bab 5. Membebaskan Tuhan dari imajinasi manusia. Manusia sejak awal penciptaannya selalu berusaha memahami Tuhan dengan caranya sendiri. Kita membayangkan, kita menerka, bahkan terkadang kita membentuk Tuhan dalam rupa yang mirip dengan kita. Punya bentuk, punya perasaan seperti kita, punya garis keturunan, bahkan kebutuhan. Disinilah ayat lam yalid walam yulad turun sebagai cahaya yang mematahkan seluruh bayang-bayang palsu itu. Ia datang bukan untuk menghapus rasa ingin tahu manusia, tapi untuk mengarahkannya agar tidak tersesat. Karena bagaimana mungkin yang terbatas bisa sepenuhnya menggambarkan yang tak terbatas? Ayat ini, jika didengar dengan hati yang hening, akan menggema seperti bisikan yang membebaskan. Lepaskan segala bentuk, lepaskan segala rupa, lepaskan segala dugaan. Tuhan tidak dilahirkan, maka jangan tempatkan Dia dalam dimensi waktu. Tuhan tidak melahirkan, maka jangan tempatkan Dia dalam ruang biologis atau hubungan darah. Ia tidak bisa disempitkan oleh bentuk. Ia tidak terperangkap dalam arah. Ia tidak bergantung pada logika kita. Justru ketika kita berhenti membayangkan, saat itulah kita mulai menyentuh maknanya yang sejati. Sebab Tuhan tidak didekati oleh akal semata, tapi oleh hati yang tunduk. Bayangkan seorang anak kecil yang mencoba memahami samudra. Hanya dengan menatap air dalam segelas bening, segala yang ia lihat hanya serpihan kecil dari kebesaran yang sesungguhnya. Begitulah manusia saat mencoba membayangkan Tuhan. Kita mungkin mengerti sebagian kecil dari sifatnya, tapi jika kita memaksakan bentuk atau rupa padanya, kita justru menciptakan kesesatan dalam diri sendiri. Dan lam yalid walam yulad hadir sebagai pagar, bukan untuk membatasi pencarian, tapi untuk menjaga kemurnian keyakinan. Ada ketenangan yang sangat dalam saat seseorang berhenti mencoba menggambar Tuhan dalam benaknya. Ia mulai menerima bahwa kebesaran Tuhan justru terletak pada kemustahilan untuk dibatasi. Dan dari sinilah rasa takut dan cinta yang paling tulus bisa lahir. Takut karena kita menyadari betapa kecilnya kita di hadapannya. Cinta karena Ia dalam keagungannya yang tak terbayangkan tetap memilih mendengar doa-doa kita yang bisu. Inilah Tuhan yang tidak perlu dijelaskan dengan gambar, tetapi dirasakan oleh jiwa yang jernih. Maka jika selama ini kita merasa Tuhan terasa jauh, mungkin bukan karena Ia menjauh, tapi karena kita terlalu sibuk membayangkannya, alih-alih membiarkan ruh kita mengenalnya. Lam yalid walam yulad, bukan hanya barisan kata, tapi jendela. Jendela yang mengajak kita melihat Tuhan tanpa dinding. Jendela yang mengarahkan kita untuk menyucikan keyakinan dari semua bayang-bayang yang diciptakan oleh khayalan. Dan saat jendela itu terbuka, kita akan merasakan angin yang berbeda. Angin yang tidak membawa bentuk, tapi membawa kehadiran yang tidak bisa diuraikan. Hanya bisa dirasakan oleh ruh yang telah berserah. Bab 6. Ruh yang tunduk kepada keabadian. Dalam keheningan yang paling dalam, di saat manusia tak lagi mampu menjelaskan dengan kata, ruh kita sesungguhnya sedang mendekat kepada sesuatu yang tak pernah bisa dijangkau oleh logika, tapi sangat akrab bagi fitrah kita. Ayat lam yalid walam yulad adalah suara dari langit yang membangunkan ruh dari kelalaian panjang. Ia tidak berbicara kepada ego, tapi kepada sisi terdalam dari jiwa, yang selama ini lelah mencari Tuhan dalam hal-hal yang fana. Ruh yang diciptakan dari cahaya
tidak pernah benar-benar damai sebelum kembali pada cahaya itu sendiri. Dan ayat ini adalah jalan pulang itu. Di dunia ini, kita hidup dalam waktu. Kita dilahirkan, dibesarkan, dan perlahan menuju akhir. Semuanya berjalan dalam garis yang lurus dan kadang tak terelakkan. Tapi ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan berada di luar semua itu. Ia tidak dilahirkan, artinya ia tidak pernah memulai dalam pengertian manusia. Ia tidak melahirkan, artinya ia tidak mengalami keturunan dalam sistem yang kita pahami. Ia berada di luar arus waktu, namun tetap hadir dalam setiap detik hidup kita. Dan ketika ruh menyadari bahwa Tuhan bukan bagian dari dunia yang terus berubah, ia mulai tenang. Ia tidak lagi mencari Tuhan di masa lalu atau masa depan. Ia mulai menemukannya dalam keabadian saat ini. Ruh yang telah tersentuh oleh kesadaran ini tidak lagi merasa panik oleh perubahan hidup. Ia mulai melihat bahwa di balik semua yang sementara ada yang abadi. Ketika cinta manusia meninggalkan, ia tetap tinggal. Ketika tubuh menua, ia tetap menyentuh jiwa. Ketika dunia bergerak tak menentu, ia tetap menjadi titik pusat yang tidak tergeser. Maka ruh yang sebelumnya gelisah karena mencoba memegang sesuatu yang terus bergeser, kini menjadi damai karena bersandar pada yang tidak berubah. Lam yalid walam yulad menjadi pengingat bahwa di dunia yang selalu kehilangan, Tuhan adalah satu-satunya yang tetap. Dan dari ketenangan ini, lahirlah ketundukan. Bukan ketundukan yang dipaksakan oleh rasa takut, tapi ketundukan yang lahir dari pengertian yang mendalam, bahwa hanya Tuhanlah yang layak untuk menjadi tempat berserah. Ruh yang tunduk kepada keabadian, tidak lagi sibuk mempertanyakan mengapa hidup ini sulit. Ia mulai melihat bahwa semua kesulitan hanyalah bayangan dalam perjalanan menuju Tuhan. Dan dalam bayangan itu ada cahaya. Dalam derita itu ada panggilan. Dalam kehilangan itu ada pelajaran. Bahwa yang sejati tidak pernah dilahirkan, tidak melahirkan, dan tidak pernah hilang. Maka ketika ruh benar-benar mengenal ayat ini, ia mulai hening. Ia tidak banyak bicara tentang Tuhan. Ia hanya mulai mencintainya dalam diam. Ia tidak lagi membutuhkan banyak tanda. Ia hanya butuh kehadiran. Dan kehadiran itu tidak datang dari luar, tapi muncul dari dalam. Seperti cahaya yang selama ini tersembunyi, menunggu ditemukan oleh jiwa yang telah siap. Dan pada saat itulah, ruh pun bersujud, bukan karena takut, bukan karena harap, tapi karena telah mengenal. Dan karena dalam pengenalan itu, ia merasa cukup. Bab 7. Menghapus jejak-jejak penyembahan yang palsu. Di dalam hati manusia ada kecenderungan yang samar namun kuat untuk menciptakan sesuatu yang bisa disembah dengan mata, disentuh dengan tangan, dan dibayangkan dengan pikiran. Sejak dahulu, manusia membuat patung, membentuk simbol, dan membangun bayangan tentang Tuhan berdasarkan rupa dan naluri. Namun lam yalid walam yulad turun sebagai cahaya tajam yang memotong kabut itu, membubarkan ilusi bahwa Tuhan harus bisa diwakilkan dalam bentuk. Ayat ini hadir bukan untuk menakutkan, tetapi untuk membebaskan jiwa dari keterikatan kepada apa yang sebenarnya fana dan menuntunnya kembali kepada kemahaan yang murni. Bayangkan, betapa banyak ruh yang telah tersesat bukan karena membenci Tuhan, tapi karena terlalu terikat pada gambaran tertentu tentang Tuhan. Mereka mencintai sosok, bukan zat. Mereka menyembah bentuk, bukan makna. Mereka merasa aman dalam patung, dalam orang suci, dalam ajaran yang dipersonifikasi, bukan pada Allah yang Maha Suci, yang tidak dilahirkan, tidak melahirkan, dan tidak menyerupai apapun. Maka, ketika ayat ini dibacakan dalam jiwa yang terbuka, ia bekerja seperti air yang membersihkan cermin. Perlahan-lahan, bayangan-bayangan yang salah mulai menghilang, hingga yang tersisa hanya satu, kesadaran bahwa hanya Allah yang layak untuk disembah. Bukan karena kita bisa membayangkannya, tetapi justru karena kita tidak bisa. Inilah keindahan iman yang sejati. Ia tidak dibangun di atas rupa, tetapi di atas pengakuan bahwa Tuhan melampaui semua bentuk. Dan dari situ, lahirlah penyembahan yang lebih dalam. Bukan lagi sujud kepada bentuk, tapi kepada makna.
Bukan lagi berdoa untuk meminta, tapi untuk mengenal. Bukan lagi tunduk karena ancaman, tapi karena rindu. Dan rindu yang sejati tidak membutuhkan wujud. Ia hanya butuh arah, dan arah itu adalah keikhlasan. Maka lam yalid walam yulad menjadi jalan sunyi yang menuntun hati kembali pada arah yang lurus. Tanpa perantara, tanpa rupa, hanya dengan rasa. Ketika jiwa seseorang telah dibersihkan dari jejak-jejak penyembahan yang palsu, ia mulai memandang kehidupan dengan cara yang berbeda. Ia tidak mencari Tuhan dalam fenomena-fenomena besar, dalam langit yang terbelah atau bumi yang berguncang. Ia mulai menemukan Tuhan dalam keheningan pagi, dalam desir angin, dalam air mata yang jatuh diam-diam saat doa dibisikkan. Ia mulai sadar bahwa Tuhan yang tidak beranak dan tidak dilahirkan, hadir justru dalam setiap celah kehidupan yang tak disadari. Ia ada bukan untuk dibayangkan, tetapi untuk disaksikan dengan hati yang telah dibebaskan dari segala bentuk. Maka ketika kita membaca lam yalid walam yulad, kita bukan sedang menghafal dalil, kita sedang mencuci jiwa, kita sedang menanggalkan bayangan, kita sedang meninggalkan ketergantungan kepada apa yang bisa dilihat dan memasuki wilayah yang hanya bisa dirasakan. Di sanalah penyembahan menjadi murni, doa menjadi jujur, sujud menjadi lebih dalam, dan ruh menjadi ringan. Karena ia tidak lagi membawa beban bentuk, hanya membawa keinginan satu. Kembali kepadanya, Tuhan yang tak terlahir, tak memperanakkan dan tak pernah serupa dengan apapun yang pernah dibayangkan manusia. Bab 8, ketika namanya menjadi pelabuhan terakhir. Dalam perjalanan hidup yang melelahkan, tak jarang manusia merasa tersesat. Ada saat-saat di mana semua yang dulu dianggap pegangan, prestasi, keluarga, harta, bahkan kekuatan diri, mulai goyah satu persatu. Dan di tengah guncangan itulah, ada satu nama yang tiba-tiba memanggil dari dalam, dengan suara yang tidak terdengar oleh telinga, tetapi begitu dekat dengan nurani, Allah. Saat semua pintu tertutup, namanya menjadi pelabuhan terakhir. Dan dalam kedalaman nama itu, kita temukan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Hanya bisa dirasakan. Ia tak punya asal-usul, tak punya keturunan, tak dibatasi bentuk. Dan karena itulah, ruh bisa berlabuh tanpa ragu. Lam yalid walam yulad bukan hanya fondasi keesaan Tuhan, tapi juga titik kepulangan ruh. Ia meniadakan semua rantai hubungan duniawi, agar kita benar-benar bebas saat menghadap kepadanya. Tuhan yang tidak dilahirkan dan tidak melahirkan adalah Tuhan yang tidak dibatasi oleh waktu dan garis keturunan, oleh kasta dan status, oleh tempat dan arah. Ia bisa didatangi oleh siapapun, kapanpun, dalam keadaan apapun. Tidak peduli seberapa berdosa seseorang, tidak penting sejauh apa ia pernah tersesat. Asalkan ia datang dengan ruh yang tulus, Tuhan itu tidak pernah mengusir. Karena ia adalah pelabuhan, bukan penghakim. Betapa banyak manusia yang baru benar-benar mengenal Tuhan, justru saat mereka kehilangan segalanya. Ketika dunia tak lagi memberi tempat, namanya tiba-tiba menjadi tempat pulang. Dan dalam pulang itu, manusia akhirnya sadar bahwa selama ini kita terlalu banyak menyandarkan diri pada yang fana. Kita mengira bahwa yang menciptakan kita serupa dengan ciptaan. Kita berharap pada tangan manusia. Kita berdoa kepadanya, tapi diam-diam masih menunggu jawaban dari dunia. Maka ayat ini datang, menghancurkan ketergantungan itu dengan lembut. Ia tidak melahirkan, ia tidak dilahirkan, ia tidak seperti siapapun. Dan karena itu, hanya kepadanya kita bisa sepenuhnya kembali. Nama Tuhan yang dibebaskan dari segala bentuk menjadi seperti udara, tak terlihat tapi menghidupi. Dan saat ruh telah melepaskan semua bentuk, ia baru benar-benar bisa mencium kehadiran Tuhan. Ia baru bisa bernafas dalam keikhlasan. Karena selama kita masih membayangkan Tuhan sebagai figur tertentu, kita sedang menyembah bayangan, bukan zat. Tapi ketika kita menerimanya apa adanya, melampaui bentuk, melampaui logika, melampaui warisan gambar yang kita warisi sejak kecil, maka kita pun mulai mengenalnya dengan cara yang lebih jujur. Tidak dengan akal, tapi dengan kesadaran yang hening. Di ujung lelah, di batas hilang, di titik hancur,
Namanya menjadi satu-satunya yang terasa nyata. Dan dalam nama itu terkandung seluruh makna ayat ini. Tuhan yang tidak butuh bentuk untuk hadir, Tuhan yang tidak butuh keturunan untuk mengasihi, Tuhan yang tidak berasal dari sesuatu dan tidak menciptakan sesuatu untuk menjadi perpanjangan dirinya. Ia menciptakan karena kasih, bukan karena perlu. Ia menerima karena rahmat, bukan karena wajib. Maka ketika ruh kita berlabuh di nama itu, kita tidak sedang mencari tempat baru. Kita sedang kembali ke asal yang sejak awal telah memanggil kita dalam diam. Bab 9. Meniadakan untuk mengenal. Dalam dunia yang penuh simbol, bentuk, dan perumpamaan, seringkali kita terjebak dalam cara berpikir yang terbatas, bahwa untuk mengenal sesuatu, kita harus memilikinya. Untuk memahami sesuatu, kita harus menyamakannya dengan apa yang sudah kita kenal. Namun dalam ayat lam yalid walam yulad, Allah justru membimbing kita melalui jalan yang tak biasa, yakni jalan peniadaan. Tuhan sedang menyatakan siapa Dia, justru dengan memberitahu siapa Dia bukan. Tidak melahirkan, tidak dilahirkan, tidak seperti makhluk, tidak menyerupai. Inilah pelajaran spiritual yang sangat dalam, bahwa kadang-kadang kita tidak akan benar-benar mengenalnya sebelum kita bersedia melepaskan semua yang kita kira telah kita ketahui tentangnya. Peniadaan dalam ayat ini bukanlah bentuk penghapusan makna, tetapi penyucian. Ia seperti tangan halus yang perlahan-lahan membersihkan cermin hati dari debu-debu asumsi. Sebab selama kita masih menganggap bahwa Tuhan itu seperti ayah, seperti raja dunia, seperti pemimpin yang membutuhkan pewaris, kita sedang memproyeksikan kefanaan kepada keabadian. Maka Tuhan menurunkan firman ini bukan hanya sebagai bantahan terhadap kesesatan akidah, tetapi juga sebagai panggilan agar hati kita lebih bersih dalam menyebut namanya. Tuhan tidak melahirkan karena Dia tidak perlu memperluas dirinya. Tuhan tidak dilahirkan karena Dia tidak pernah absen dalam keberadaan. Jalan peniadaan ini bukanlah jalan kehampaan, justru sebaliknya. Ia adalah jalan penyadaran. Saat kita meniadakan anggapan-anggapan palsu, barulah ruh bisa mulai merasakan siapa Dia sebenarnya, bukan dalam bentuk, tapi dalam cahaya yang meresap ke dalam setiap sisi kehidupan. Maka orang-orang yang telah memahami makna ini akan mulai mengalami Tuhan bukan sebagai sosok yang berdiri di atas takhta, tapi sebagai kehadiran yang menyelimuti, yang membimbing di dalam sunyi, yang menenangkan di tengah badai, yang hadir bukan dengan rupa, tapi dengan rahmat yang menyusup ke relung jiwa. Ayat ini menuntun kita menuju pengenalan yang lebih sejati, bahwa mengenal Tuhan bukan berarti mengerti secara rasional, tapi menerima dengan keikhlasan. Tidak lagi memaksa untuk melihat, tapi belajar merasa. Tidak lagi mendikte bagaimana Tuhan harus hadir, tapi mulai menyadari bahwa Tuhan selalu ada. Hanya saja kita yang sering menutupinya dengan bayangan-bayangan kita sendiri. Maka setiap kali kita mengucap ayat ini, kita sedang berkata kepada hati kita sendiri, lepaskan, hapuskan, sucikan. Karena hanya hati yang telah dikosongkan dari bentuk-bentuk palsu, yang mampu diisi oleh kehadirannya yang sesungguhnya. Dan ketika ruh kita telah merasakan kehadiran itu, segala hal menjadi berbeda. Kita tidak lagi berdoa untuk meminta, tapi untuk dekat. Kita tidak lagi takut kehilangan, karena yang sejati tak pernah bisa diambil. Kita tidak lagi bingung dalam pencarian, karena kita telah sampai pada kesadaran paling hakiki, bahwa yang kita cari selama ini tidak pernah pergi. Ia hanya menunggu kita meniadakan semua tirai, agar akhirnya kita benar-benar bisa melihat. Dan dalam melihat itu, kita menemukan kedamaian yang tidak bisa dijelaskan, hanya bisa diam dan bersyukur. Bab 10. Menyatu dalam keikhlasan. Setelah ruh berjalan menapaki makna demi makna dari lam yalid walam yulad, tibalah ia di satu tempat yang tak bisa dijelaskan dengan logika, tak bisa digambarkan dengan kata, tempat di mana ruh tak lagi ingin bertanya, hanya ingin diam. Diam bukan karena tak mengerti, tapi karena telah memahami. Diam bukan karena kehilangan kata, tapi karena seluruh makna telah menyatu menjadi satu. Keikhlasan.
Disinilah seluruh perjalanan spiritual sejati bermuara. Ketika manusia tak lagi memaksa bentuk atas Tuhan, tak lagi menagih rupa atas kasih-Nya, tak lagi menuntut tanda dari langit, dan cukup karena tahu bahwa Tuhan adalah satu, tidak melahirkan, tidak dilahirkan, dan tidak pernah menyerupai siapapun. Keikhlasan yang lahir dari ayat ini bukan sekadar sikap hati, ia adalah kondisi ruh. Sebuah keadaan di mana hati tidak lagi tertarik untuk membandingkan Tuhan dengan apapun. Ia tidak berharap Tuhan membalas dalam bentuk dunia, tidak memaksakan waktu pada jawabannya, tidak lagi mempertanyakan keadilannya. Karena hati yang ikhlas telah mengenal Tuhan bukan dari pemberiannya, tapi dari keberadaannya. Dan dari situ jiwa mulai merasa cukup hanya dengan bisa menyebut namanya. Bisa sujud, bisa berbisik lirih dalam sepi. Tidak ada lagi kebutuhan untuk membuktikan eksistensinya kepada orang lain. Karena ruh yang telah disentuh, telah percaya dengan cara yang paling sunyi. Dalam keikhlasan, doa menjadi sederhana. Tidak lagi panjang, tidak lagi penuh permintaan. Ia menjadi seperti embun, lembut, murni, menetes karena rindu. Dan Tuhan yang tidak dilahirkan dan tidak melahirkan itu, menjadi sangat dekat. Dekat bukan karena turun dari langit, tapi karena hati telah menghapus semua sekat. Dan ketika tidak ada sekat, ketika tidak ada lagi bentuk-bentuk buatan, maka Tuhan hadir dalam segala hal, dalam napas, dalam air mata, dalam langkah kaki, dalam jeda di antara kalimat. Dan ruh pun paham bahwa selama ini Tuhan tidak pernah jauh. Kita saja yang menutup pintu dengan keraguan. Lam yalid walam yulad telah menjadi cahaya dalam jiwa. Sebuah cahaya yang tidak menyilaukan, tapi menerangi dengan kelembutan. Ia tidak menggelegar, tidak menakutkan, tapi ia hadir seperti pelukan yang menyembuhkan. Dan dari cahaya itu, ruh pun mulai hidup dengan cara yang baru. Tidak menganggap dirinya sebagai pusat, tidak menggantungkan diri pada makhluk, tidak terikat oleh keinginan yang tak berujung. Karena ia tahu bahwa yang paling sejati bukan yang bisa dimiliki, tetapi yang bisa dihadiri. Dan Tuhan adalah kehadiran paling sejati itu. Maka di penghujung perjalanan ini, ruh tidak merasa telah sampai. Ia hanya merasa kembali ke keadaan awal, sebelum disesatkan oleh bayangan dan bentuk, kembali ke fitrah yang bersih, kembali ke keyakinan yang tenang. Dan dalam kembalinya itu, ia tidak membawa apa-apa. Ia hanya membawa satu hal, keikhlasan. Dan keikhlasan itulah yang menjadi bahasa ruh saat ia akhirnya berkata dalam diam, Tuhanku, aku tidak tahu bagaimana menjelaskanmu, tapi aku tahu Engkaulah satu-satunya yang layak disembah, karena Engkau tidak melahirkan, tidak dilahirkan, dan tidak ada satupun yang setara denganmu. Kini kita tahu bahwa mengenal Tuhan bukanlah soal seberapa banyak kata yang bisa kita ucapkan, tapi seberapa dalam hati kita bisa berserah. Lam yalid walam yulad. Bukan sekadar penjelasan tapi penyucian. Ia membebaskan kita dari bentuk, agar kita bisa menemukannya dalam keikhlasan yang paling jernih. Dan jika ruhmu merasa disentuh, jangan biarkan makna ini menguap begitu saja. Tulis di komentar apa yang paling menggugah hatimu hari ini. Karena bisa jadi kata-katamu akan menjadi cahaya bagi saudara lain yang sedang mencari arah pulang. Terima kasih telah berjalan sejauh ini. Semoga kita semua menjadi hamba yang tidak hanya membaca ayat tetapi hidup di dalamnya. Wallahu alam wa ila Allahil masyir.